yang lebih utama. Apang Subaya Djapar Ashidik. Orang tua itu memberi nama saya itu Apang. Ya, Apang itu mungkin waktu kelahiran itu terjadi di waktu kejadian Jepang. Tuh. Jadi terbawa dengan nama Apang. Sudah itu saya begitu kelas 6 mengikuti dari studio film Harapan. Ya, maka saya dibubuhin nama dengan Subaya. Dari orang landian dari orang tua saya, nama aslinya yaitu Djapar Ashidik. Maka saya satukan dari nama panggilan, nama tambahan dari saya, terus nama dari orang tua dari kelahiran dulu, yaitu jadi dikumplitkannya Apang Subaya Djapar Ashidik. Maksud dari Subaya itu ya dengan sendirinya saya pegang teguh terhadap apa yang dimaksud, apa yang dituju. Walaupun dari janji seseorang, saya tidak berani mengeluarkan janji karena takut melanggar kesubayaan saya. Dagang teh botol. Dari tahun 84 dipercayakan dari perusahaan teh botol. Akibatnya saya memegang anak buah. Orang-orang yang berjualan membawa barang dari saya tidak jujur. Akhirnya yang tertinggal hanya tinggal 4 roda. Dulu karena pedagang banyak, akhirnya saya memerlukan es. Anak-anak itu suka beli es ke Kosambi, harganya mahal dengan ongkos beca. Tahu dah itu, terpaksa saya kebetulan ada yang es truk libat. Saya minta es tiap hari itu dikirim 2 balok. Lama-kelamaan setelah berhubungan lama saya dipercayakan jadi agen es. Tahun 98 saya jadi agen es. Pedagang ini banyak yang gak jujur. Roda sampai terbawa dengan barang-barangnya. Kegiatan Bapak memang sekarang agak ada. Kalau dulu masih muda sering ngisi-ngisi radio itu berupakan puisi-puisi. Tapi sekarang mah paling-paling udah dari es menjelang maghrib berbuka sembahyang, udah itu bersiap-siap untuk taraweh. Jadi paling-paling ya udah malamnya ya begitulah istirahat. Nggak ada yang kegiatan lain lagi. Saya taraweh ke Masjid Istiqomah. Di kios, kebetulan tempat yang punya Wisma Nova tidak melarang saya nempel di tempatnya. Kebetulan atau imbal baliknya kalau saya malam-malam suka ngontrol, lihat-lihat keadaan Wisma Nova. Kalau ada gejala-gejala yang negatif mungkin saya bisa bantu-bantu sedikit. Asal dari Garut, besar di kota Bandung. Waktu pertama ke Bandung masuk itu kurang lebih tahun 49. Nah, udah itu saya berumur ya udah pas untuk sekolah, yaitu begitu masuk sekolah ya kurang lebih saya tahun 52. Kalau ke Garut ya tapi tadinya minta diusahakan pulang itu bisa 2 minggu sekali, tapi terbentur dari usaha jualan ini ya kadangkala minim, kadangkala ya begitu bisa pulang. Kalau kebetulan minim ya terpaksa mundur pulang. Kadangkala mencapai setahun belum pulang-pulang. Waktu saya pulang itu menjelang menghadapi bulan Ramadan ini. Kalau anak saya yang di Bandung itu udah pada lepas semua. Keseluruhannya 5, yang paling kecil kurang lebih 5 tahun lah. Puasa itu kalau kita perhatikan sebagai umat Islam itu puasa itu wajib. Harus dijalankan. Kalau ada paudur kemampuan, memang tidak ada kemampuan, udah ada penjelasan-penjelasan yang dari Allah ditentukan. Tapi namanya wajib
dengan kemampuan ini jangan sampai ditinggalkan. Sebab terketuk bahwa orang yang beriman ini udah diwajibkan berpuasa. Jadi setidak-tidaknya kewajiban ini bukan untuk yang baru-baru, yang dulu juga udah punya kewajiban untuk berpuasa. Tapi namanya Allah itu nanyakan berkewajiban berpuasa sebelum kamu, itu sebelum, mungkin untuk Allah mah yang diciptakan, yang Allah ciptakan itu selain manusia ada sebelum manusia, yaitu kayak ning binatang, umpamanya ular. Kalau ular itu berpuasa juga, tidak makan, tidak minum sampai jangka 40 hari. Apalagi tidak gerak. Akhirnya ya ketakwaan itulah dari ular yang tidak punya akal berpikiran, ternyata bisa mencapai bajunya bagus, diganti. Udah itu pepohonan, kadangkala berpuasa pula. Di antaranya pepohonan itu daun-daun berguguran. Dia sedang berpuasa, mengering, kerontang, daunnya udah gugur. Nah, selama berpuasa dia itu menahan. Tetap datanglah sinar, datanglah dari embun. Nah, di sanalah dia itu punya ganjaran. Akhirnya tumbuhlah daun-daun yang baru beserta bunga-bunga. Begitu daunnya tua, bunganya menjadi buah. Nah, itu hanya kesejahteraan untuk makhluk yang diistimewakan seperti manusia. Maka kita sangat malu kalau makhluk yang lainnya sanggup menyanggupi apa yang ditugaskan, sedangkan gak punya bala akal pikiran, sedangkan manusia punya akal dan pikiran. Malu sekali kalau kita tidak sampai menyanggupi apa yang ditugaskan berpuasa itu. Maka untuk mencapai tatakun itu, coba kalau diperbandingkan yang punya akal pikiran taat. Tatakun itu seolah ketaatan. Yang nilainya ketaatan itu Allah udah berikan. Mungkin diantaranya ada yang pernah disiratkan oleh Rasulullah. Mansomna romdona imanan wahtisaban gofiro lahu pakodama dan bihi. Nah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan serta punya itikad dalam keimanan dirinya dengan keyakinan yang sepenuhnya, maka Allah akan memberikan maaf. Seperti kebersihan maaf itu dihapus dari dosanya laksana bayi yang baru lahir. Nah, itu baru kita bisa menilai ketakwaan. Dari nilai ketakwaan itulah maka kita harus tebus, kita harus perjuangkan, kita harus raih. Maka disinilah berpuasa itu ada makna maksud yang tersebut. Kalau istilah di sekolah kayak testing. Kalau kita itu di testing, kamu ini di testing supaya mendapat nilai ranking. Nah, kita juga berpuasa supaya dapat ranking dari Allah, yaitu penghapusan dosa dan punya rahmat. Maka dalam istilah puasa selama bulan Ramadan itu terbagi 3. Di antaranya pertama, untuk mendapat sebagai Ramadan ini sebagai keberkahan. Dari keberkahan 10 hari nanti ada dapat pengampunan magfirah dari Allah. 10 hari lagi mendapat rahmat. Maka segeralah 10 hari terakhir puasa harus lebih giat taraweh, lebih giat mengisi kebaikan-kebaikan. Dikatakan
anak soleha. Ya kalau perempuan, kalau laki-laki anak yang soleh. Nah, berjuanglah anak-anak untuk anak-anak yang meraih takwa dan soleh.